Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda, ibu, mams, mami di luar sana. Pagi hari dimulai dengan membuat MPASI. By the way, aku adalah seorang ibu baru, umur 29 tahun, yang mempunyai anak umur 6 bulan. Jadi aku baru memulai MPASI. Kebetulan ini adalah masuk minggu ketiga. Jadi minggu kemarin aku juga udah sempat bikin video untuk menu MPASI di minggu kedua. Kalau bunda-bunda nih rata-rata punya anaknya umur berapa nih dan udah punya anak berapa? Untuk hari ini aku mau bikin double protein. Jadi aku mau cerita, minggu kemarin itu aku mulai coba proteinnya tuh hati ayam. Tapi sepertinya anakku tuh kurang suka. Sebenarnya habis, cuma agak effort beda kalau dia makan ayam atau makan telur. Memang sih aku pun juga nggak suka hati ayam, jadi aku selama hamil dan selama ini aku nggak pernah sama sekali makan hati ayam. Aku tim ampela soalnya. Tapi aku masih mau berusaha untuk memperkenalkan anakku dengan hati ayam, karena hati ayam kan bagus dan salah satu sumber zat besi. Jadi ini mau aku campur sama telur dan juga pakai kuah opor. Sempet juga anakku itu aku kasih ayam opor dan dia suka banget. Itu pertama kalinya aku ngenalin santan ke dia. Cara masaknya masih sama, nanti mungkin aku tulis. Di masuk minggu ketiga ini sepertinya anakku belum siap untuk naik tekstur. Jadi dia masih di tekstur yang awal agak cair dan masih full saring. Sebenarnya juga selama direkomendasikannya juga gitu ya, tapi aku tuh sempat nyoba kemarin di hari Sabtu atau Minggu gitu, aku naikin dikit teksturnya. Dia kayaknya belum terlalu enjoy gitu. Jadi aku ya udah kita coba turunin aja gitu. Kalau bunda-bunda biasanya naik tekstur itu tuh pas kapan sih dan gimana prosesnya? 2 minggu pertama aku dan anakku lalui dengan ya ups and downs ya. Jadi 1 minggu pertama itu semua protein aku kenalin. Jadi dari telur, ikan, ayam, daging dan hati ayam itu semuanya dia approve. Nah, tapi memang yang di hati ayam ini agak PR. Karena dia ngerasa aneh. Kalau aku tuh pernah baca dan pernah dibilangin sama dokter kalau anak itu kan akan ngikutin kamus makanan ibunya. Jadi ibunya biasa makan apa, dia tuh familiar. Nah, sayangnya memang aku nggak makan hati ayam, jadi dia beneran ngerasa aneh. Ya tapi wallahu alam ya, beneran dia karena nggak familiar jadinya nggak doyan atau gimana. Jadi makanya yang kali ini kan dicampur telur, jadi mungkin hati ayam itu nggak berasa tapi tetap masih ada rasanya. Oh iya, sekalian aku mau minta rekomendasinya dong bunda, protein apa lagi ya yang biasanya dikenalkan ke anak-anak, misalnya apakah teri nasi itu perlukah atau gimana, karena aku nggak pernah makan teri nasi gitu. Oh iya, di minggu ketiga ini aku juga baru akan mengenalkan snack dan aku rencananya snacknya itu alpukat. Aku belum bener-bener mempersiapkan snack apa aja sih buat dia. Tapi anakku tuh gini loh bun, dia itu sangat tertarik ngeliat kita makan. Tapi ketika dia makan pun dia tuh tertarik. Cuma mungkin ya, apakah karena gara-gara hati ayam jadi dia tuh beberapa kali menolak. Tapi alhamdulillah sih nggak sampai GTM, cuma dia kelihatan kalau dia tuh kurang nyaman gitu. Jadi mulutnya tetap mangap, dia tetap makan tapi sambil nangis gitu. Oh iya, di minggu ketiga juga aku porsinya mau aku tambahin, karena beberapa kali dia itu makan itu kayak ngerasa kurang, udah habis tuh masih nyari lagi. Jadi aku kayaknya mau nambahin porsinya. Ya baru dicoba-coba dulu aja anaknya mau habisin atau enggak.
Terus ini yang di video ini agak terlalu encer ya. Tapi gak apa-apa sih, dari sepengalamanku kalau misalnya terlalu encer, misalnya keenceran gitu, nanti dikukusnya agak lamaan aja, nanti dia akan memadat gitu. Tapi jangan terlalu lama juga, yang biasanya cuma 30-1 menit, agak dilamain di 1 menit 30 detik gitu. Nah nanti teksturnya jadi lebih naik karena kan dikukus ya. Jadwal makan anak aku juga sampai sekarang masih konsisten di jam 8 pagi, jam 12, dan jam 4. Nah, kadang-kadang yang sorenya nih suka molor jam 4 atau jam 5 gitu. Karena nyesuaikan dengan jam mandinya dia. Anakku tuh juga, aku kan baca cerita ibu-ibu gitu. Mereka banyakan tuh tim mandi dulu baru makan ya. Aku pernah coba kayak gitu. Tapi yang ada anakku tuh kalau habis mandi bawaannya ngantuk. Jadi dia itu mau mandi pagi atau mandi sore itu bawaannya tuh habis mandi langsung tidur. Jadi ketika setelah mandi ada aktivitas makan, dia tuh jatuhnya tuh jadi ngantuk dan agak rewel gitu. Makanya aku jadinya ya diubah. Jadi bangun pagi itu nggak langsung mandi karena dia butuh 1 kali tidur dulu baru mandi kan. Setelah tidur itu aku makan anaknya, terus habis itu baru mandi. Di siang hari itu makan, terus sore itu juga makan dulu baru habis itu mandi. Jatuhnya sih sebenarnya sekalian kotor ya bun, karena aku juga baru tahu 3 kali makan artinya kayak 3 kali mandi gitu. Lumayan PR banget ngebersihinnya. Tapi nggak apa-apa, masa-masa ini sangat aku nikmati dan syukuri, karena suatu hari nanti aku kan membayangkan anakku tuh bakalan makan sendiri dengan rapi ya. Aku hanya bisa mengingat-ingat masa-masa ini, jadi aku sangat menikmati fasenya. Punya anak tuh ternyata bikin kita jadi disiplin. Aku sama suami tuh jadi bener-bener lebih disiplin. Kita juga jadi on schedule apa-apa, kayak bahkan sholat aja jadi ikutan on time terus gitu. Kalau dulu tuh kan masih bisa nanti dulu saya tidur dulu, tapi karena kejar-kejaran sama anak ya jadi sholat dulu gitu baru, biar gampang ngerjain yang lain gitu. Kayak gini juga pagi-pagi kadang-kadang aku suka males masak atau suka males pengen libur bikinin bekal suami gitu, jadinya nggak bisa, jadinya harus tetap masak gitu. Dan akhirnya ya suamiku jadi selalu bawa bekal, nggak pernah libur lagi. Sambil bikin ini aku sambil berdoa, ya Allah semoga anakku mau menerima dan makan gitu, karena ini kan juga masih proses belajar makan. Jadi aku juga gak maksakan anakku untuk habis. Paling kalau udah 30 menit atau dia sudah nangis banget, dia gak mau lanjut, ya aku juga stop, gak apa-apa. Terakhir ini aku tadi lupa ngasih fat oil. Anakku suka banget kalau dikasih ini karena dia nambah aroma juga. Jadi ini aku kasih kayak sedikit doang gitu, baru aku aduk. Ini juga tadi porsinya aku bagi jadi 3, yaitu tadi makan pagi, makan siang, dan makan sore. Kadang-kadang juga anakku tuh makannya 2 kali. Tergantung dia lah, moodnya lagi gimana. Kadang-kadang kalau pagi tuh agak cranky gitu, entah karena tidur malamnya tiba-tiba berantakan, jadi paginya dia agak males, ya udah aku geser ke siang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku doakan anak kita semua lancar dalam proses makannya. Ibu-ibu di luar sana juga semangat. Kita berusaha memberikan yang terbaik untuk anak kita. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Semangat, dan makasih sudah nonton sampai habis.